Halo, 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 dan halo. Apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Iya, masih di suasana bulan suci ya, Ramadan. Harapannya tetap sehat-sehat saja ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa Anda diterima oleh Allah SWT ya. Dan sudah mendekati bulan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Nanti ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri, Anda bisa sehat, bisa senang, bisa bahagia, dan berkumpul dengan keluarga. Iya, di akhir pekan ini, dunia jagat maya dihebohkan dengan seorang bernama Bima. Dia adalah TikToker dan viralnya ini karena mengkritik Lampung, ya, mengkritik jalan di Lampung, ya, kenapa sudah bertahun-tahun rusak begitu, itu dalam pernyataan dia seperti itu, dan kenapa tidak diperbaiki. Nah, dari situlah jadi rame bro, jadi viral, dan timbullah reaksi-reaksi dari semua pihak, yang pro ataupun yang kontra begitu. Bahkan Bima ini dilaporkan oleh salah satu pengacara ya, karena di situ menyebutkan dalam klarifikasinya pengacara itu bahwa dia mengemukakan ngomong bingung banget sih ya. Dia mengkritik dengan tidak sopan ya, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya. Jadi kalau menurut saya bro, kritik itu tergantung bagaimana siapa yang membawakan. Yang penting adalah intinya kritik itu. Ketika kritik itu membangun ya oke-oke saja ya, karena apalagi di negara ini adalah negara demokrasi, dan hak setiap warga negara untuk berpendapat, untuk mengepung itu harus di apa ya, harus ya itu harus dipegang, mungkin seperti itu juga ya, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya. Dan akibat itulah rame ya, bahkan ada berita juga bahwa orang tua Bima ini ditelepon ya, dipanggil Bupati maksudnya, dan di situ sempat ada percakapan pada akhirnya dengan Gubernur Lampung gitu kan ya. Dan timbul juga ada juga yang mengatakan bahwa dari klarifikasi keluarga Bima bahwa ada intimidasi. Nah, itu kan ya. Jadi rame banget, Bro. Dan di sisi lain ini masyarakat Lampung rame-rame membuat parodi, membuat video ya, bahwa Lampung seperti ini, menunjukkan jalan di Lampung seperti itu itu kan ya. Dan dalam beberapa hari ini sepertinya mulai ada pembangunan jalan. Saya tidak tahu pembangunan jalan itu ini memang untuk karena kritik keras dari warga Lampung, ataukah ini sudah mendekati hari raya, memang jalan itu di jalan itu bagaimana, jalan itu dibangun atau bagaimana menurut teman-teman semuanya. Saya kurang tahu juga, dan saya memang tidak pernah ke Lampung ya. Ataukah begini dulu, setiap mau Lebaran, apakah jalan itu dibangun atau bagaimana? Ini kalau ada teman-teman dari Lampung silakan berpendapat ya. Ataukah bagaimana? Ataukah memang pembangunan jalan itu akibat kritikan Bima dan juga respon juga dari masyarakat Lampung ya, sehingga dibangunlah jalan itu ya, atau bagaimana ya? Saya kurang tahu juga kan begini. Dan ini juga dari kritikan ini mereka direaksi oleh banyak pihak. Begitu juga ada juga Dr. Richard tadi juga saya lihat di kontennya sudah datang ke Lampung. Terus ada juga Hotman Paris yang ada di belakang, mungkin ya, mungkin ada di belakang Bima ini, dan banyak dukungan ya, selain dari masyarakat Lampung sendiri, bahkan banyak juga reaksi dari orang-orang besar ya. Selain itu juga ada kumpulan lawyer di Lampung juga benar-benar mendukung Bima ya. Jadi ada persatuan pengacara di Lampung ya. Kalau tidak salah itu jumlahnya 79 orang. Jadi berkumpul untuk mendukung Bima gitu kan ya. Dan selain itu juga pada akhirnya bro, Menhulkam ya, Prof Mahfud MD angkat bicara perihal
kritikan Bima ini. Jadi ini keren banget ya. Coba kita lihat bagaimana apa yang disampaikan Mahfud MD dalam hal ini Bima ini ya, kritikan Bima ini, dan senggol-senggol juga mungkin intimidasi atau bagaimana menerangkan. Coba kita dengar ya, kita lihat supaya jelas ya. Bima itu ada dua hal. Wow. Yang Lampung ya. Iya, Ron. Jadi untuk Bima sendiri dia sudah diduga melakukan penghinaan atau melakukan caci maki. Nah itu ada proses hukum. Proses hukumnya itu ada 3 nanti pidana. 1, dia diproses secara hukum untuk diadili secara pidana. Ya. Tapi bisa juga dengan restoratif justice. Kalau ada yang merasa terfitnah dan terhina dengan itu, ya memberi maaf lah, diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau misalnya materi pelaporannya lebih dari sekedar penghinaan dan tidak, itu proses hukum berjalan, itu biasa. Ada yang membela, ada yang pro kontra, itu biasa. Tetapi biar proses hukum berjalan. Lalu alternatif ketiga untuk Bima ini ya bebas, mungkin tidak terbukti itu aspirasi biasa atau apa. Nah 3 alternatif ini sekarang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat Lampung. Tapi yang kedua, untuk orang tuanya Bima itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri, jangan orang tuanya ditekan. Ini bro, dalam harus digarisbawahi, dan ini benang merahnya di situ ya, karena di pemberitaan kemarin ini sempat saya kemukakan tadi ya, bahwa orang tua Bima ini dipanggil oleh bupati, dan yang menemui adalah wakil bupati. Setelah itu wakil bupati ini menelpon Pak Gubernur ya, dan dalam pembicaraan komunikasi antara orang tuanya Bima ini bersama gubernur itu ada komunikasi, dan ini terjadi pro kontra juga ya, karena menurut ini klarifikasi orang tua Bima ini memang ada intimidasi di situ ya. Dia bercerita tentang ya begitulah, coba Anda dilihat sendiri. Dan selain itu di hari ini Pak Gubernur ini juga berklarifikasi juga, kalau memang intimidasi silahkan dibuktikan, mana bukti intimidasinya. Jadi begitu ya. Tapi setidaknya ini menjadi titik terang, karena ya dari kritikan ini kita menjadi dewasa. Dari kritikan ini kita inilah demokrasi ya. Jadi begitu demokrasi. Ini menurut saya bro, menurut saya pribadi seperti itu. Dan ya imbasnya banyak ya, karena Lampung sekarang ya, saya lihat ini tadi berita banyak sekali jalan yang dibangun di Lampung ya. Itulah kita lanjutkan dulu ini. Ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Apalagi orang tuanya tidak ikut-ikut dalam hal itu. Oleh sebab itu saya minta kepada aparat, kepada juga Kopemda di semua tingkatan, ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri, yang nanti proses hukumnya 3 alternatif tadi, dihukum, dimaafkan, atau memang tidak terbukti bebas, atau yang kedua, yang lainnya ini orang tuanya ini supaya juga diperlakukan secara wajar sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya. Nah itulah bro, penjelasan dari Prof. Mahfud ya, jelas banget dan lugas, jelas, singkat, dan lugas banget ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau memang terbukti ya diproses hukum. Penghinaannya di mana dalam kritikan itu, kata-kata mana yang menghina, dan menghina kepada siapa, itu yang mungkin digali oleh polisi. Kalau tidak terbukti ya mau gimana lagi kan, gitu kan ya. Itu Prof. Manu. Dan yang kedua adalah tidak ada hubungannya siapa Bayu ini dengan orang tuanya dalam hal ini. Jadi Bayu berdiri sendiri ya, Bayu berdiri sendiri, dan
orang tuanya tidak ikut-ikut ya, jadi begitu kan ya. Dan jangan diikut-ikutkan karena ya kemarin Anda tahu pemberitaannya seperti itu juga kan, walaupun saya ini telat ya, walaupun telat ini kan harusnya diperintahkan ya kalau telat ya. Iya. Mungkin begitu aja Bro ya, jelas dan lugas banget. Prof Mahmud ya. Prof Mahmud no, mau Mahmud lagi. Prof Mahmud MD ya. Oke, mungkin begitu saja video ini dan terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua.